Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Ke mata dong lu. Blok. Bensin habis. Hidupnya enak amat, nyantuy, ngopi. Kapan gue bisa kayak gini? Puyeng banget nih pala. Cicilan motor belum kebayar, kontrakan juga belum dibayar. Puyeng. Tempatnya bos. Halo guys, kali ini gua akan ngikutin tren-tren yang sudah ada di sosmed, yaitu ngeprank untuk ngambil tas orang. Kebetulan di belakang gua ada mas-mas. Coba kita ambil tasnya, oke? Woi, tas gua. Bang, cuma ngeprank doang, Bang. Alah, prank kok kriminal. Kalau jalan Rawabuntu di mana ya? Abang lurus aja bang. Nanti pertigaan ke kiri ya bang. Makasih ya. Tampangnya meragukan. Tanya lagi aja dah. Bang, kalau Rawabuntu di mana ya? Abang muter balik dulu motornya. Rawabuntunya di sana. Oh, di sono. Apaan tuh? Pak, mau nanya, kalau ke BSD lewat mana ya? Mas, kalau nanya tuh yang sopan, bukan begitu caranya. Oh, iya. Jadi BSD-nya di mana? Ini tuh terlalu sopan, Mas. Kalau nanya yang biasa-biasa aja lah. Oh. Jadi BSD-nya di mana, Mas? Ngerti nih orang. Kalau jalan Rawabuntu di mana ya? Abang lurus aja bang. Nanti pertigaan ke kiri ya bang. Makasih ya. Tampangnya meragukan. Tanya lagi aja dah. Bang, kalau Rawabuntu di mana ya? Abang muter balik dulu motornya. Rawabuntunya di sana. Oh, di sono. Apaan tuh? Ya ampun, buruk banget hari ini. Kamu kerja tidur aja mulu. Mulai hari ini kamu saya pecat. Jadi
sibuk. Kamu mau ngomong apa? Kata dokter katanya aku hamil. Aku positif yang udah 2 bulan. Tahu apa? Gue lagi banyak masalah. Oh, mati 2 kali di gua. Ya ampun, buruk banget hari ini. Kamu kerja tidur aja mulu. Mulai hari ini kamu saya pecat. Ini di kantor aku sibuk. Kamu mau ngomong apa? Kata dokter katanya aku hamil. Aku positif yang udah 2 bulan. Tahu apa? Gue lagi banyak masalah. Oh, mati 2 kali di gua. Selamat siang. Saya menangkap energi yang tidak bagus di sini. Boleh saya masuk? Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya kalau disediakan dulu sajen-sajennya. Nanti tolong yang ini dibungkus ya. Siap, Mas, siap. Setelah saya melakukan penerawangan, ada baiknya rumah ini kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Pembersihan? Ini masalahnya serius. Aura-aura negatif harus dibuang dari rumah ini. Aura negatif, wah. Pus. Apaan sih pus-pus? Tuh berisik banget sih handphone lu. Iya, itu cewek gue ribet dah. Lagian HP 2 biji. Matiin aja sih. Matiin. Udah. Yuk. Pak, lagi ngapain? Cuci mobil, Mam. Di mobil nggak sampai basah gitu kali. Tuh kan basah lagi, awas ya. Emang salah ya kalau basah begini? Jangan masuk kalau belum kering. Masa iya dijemur kayak begini sama orang-orangnya? Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Ke mata dong lu. No. Bensin habis. Mogok lagi. Terus gimana?
susah. Bukan begitu, dorong dari belakang. Bukan gitu juga. Begini nih cara ngedorong. Ayo. Alhamdulillah, akhirnya nyala juga tuh mobil. Terus mobilnya? Sayang, kamu tahu nggak? Kemarin kamu tuh dari tadi main handphone mulu. Kamu ngeliatin apa sih? Gak ada apa-apa. Coba sini aku lihat. Dibilang gak ada apa-apa. Kok kamu malah ngegas? Bukan begitu maksudnya. Balik. Kamu ngapain kabur? Mana coba sini handphonenya? Kamu maksa banget sih. Dibilang aku ngeliat gak ada apa-apa. Enak aja. Kan? Gak ada apa-apa kan? Pak. Udah order belum sih? Lama banget Grabnya. Dah? Apa sih? Cewek ngeliatin dulu tuh. Udah sono samperin. Bungkus. Nih. Kok beginian? Bukan ini, ceweknya. Oh. Maksudnya ceweknya dibawa. Ayo. Kenapa motornya, Bang? Habis bensin. Makasih ya Bang. Bensinnya habis juga. Gimana ya? Alhamdulillah. Yuk, berangkat. Ya, bensinnya habis juga. Kasihan, Pak. Pak, ini ada baju buat Bapak. Dipakai ya. Oh, ini celana juga. Ini kertasnya dipegang gini ya. Ini kita udah mulai live. Kayak gini ngemis zaman sekarang. Pak, itu anaknya nangis. Temenin dulu ya. Aku lagi sibuk nih. Pak. Nanti kalau udah selesai nyapu, temenin anaknya main ya. Tukang bokis nih orang. Tali sepatu copot, katanya keluarga ada yang meninggal. Mas siapa? Oh iya, salah rumah saya. Katanya kalau keselak ada yang ngomongin. Apaan sih tuh cowok? Dasar itu malu. Brother, Udah 3 tahun lu gak ketemu lu. Apa kabar lu? baik dong gua. Terus lu sekarang kerja di mana? Di asuransi gua.
Asuransi. 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 Besok saya bantu klaim. Udah lu siapin barangnya? Beres, Bos. Lu udah pastiin semuanya itu aman? Mereka itu semuanya sukanya uang, Bos. Kita udah suap semua petinggi di sana. Pastiin lu sebar ke semua titik. Bukan masalah. Ini gorengan yang kemarin. Mau dibawa lagi nggak? Nak, tadi Bapak ngeliat. Ngeliat apaan, Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi gitu ceritanya, Nak. Set nih buat viral nih. Buat kamera. Ayo guys, bantu subrek ya guys ya. Diam. Kamu bukan anaknya Pak Budi ya? Iya Om, Kamu anak kecil ngapain di luar malam-malam? aku hilang. Aku nggak tahu jalan pulang. Yaudah yuk Om anterin ya. Yuk naik. Jangan berdiri, Dek. Duduk. Bukan di atas, Dek. Duduknya di bawah. Nggak ngerti ya nih bocah dibilanginnya. Pantesan lu dibuang sama bapak lu. Ya, Mas, kenalkan saya Arif dari Dana Cepat, Mas. Dana Cepat. Mau lari-lari buat DP mobil aja. Alhamdulillah. Bukan, Mas, saya kesini tuh mau. Selamat ya Pak rezekinya. Pak, kamu sini. Jadi selamatan sih. Sudah siap lari nih, Pak. Ayo dihitung waktunya. Pak, saya kesini tuh mau nagih utang anak Bapak. Kirain mau ngasih hadiah. Pak, jangan Pak. Maaf sayang, aku terpaksa jual. Mak, lapar, Mak. Sabar ya, Nak ya. Sebentar lagi papamu pulang, Nak. Aku lelah hidup miskin. Lapar. Cepet pulang, Papa. Pak. Bantu nasinya Sultan. Lebih sedih lagi, lebih sedih lagi. Lapar. Bantu giftnya. Bentar. Halo? Iya? Hah? Rumah kosong? Iya, udah iya, nanti ya, nanti, oke. Gua keluar dulu, sebentar ya. Lu mau kemana, Dre? Lagi enak-enak nongkrong, lu pergi gara-gara cewek. Aduh, beneran ini mah gua buru-buru. Gua mau keluar. Woi, kita tuh temenan udah lama. Lu tuh gak hargain banget sih. Apaan sih? Lu pada nggak ngertiin gue ya? Nih kalau kayak gini siapa yang mau tanggung jawab? Pak, mau nawarin handphone Pak. Apa aja, Pak ya? Jadi gimana Pak? Mau beli handphonenya?
Aduh mas, maaf saya nggak butuh handphone, butuhnya mobil mas. Bagus kan Pak mobilnya? Bagus sih, cuma harus ngomong sama istri saya dulu. Ini istrinya. Ibu setuju kan Bu? Sales. Gua hajar lu. Lu videoin ya. Mau kaya nggak lu? Siap. Mayan buat visum, kaya. Halo Yang, kamu lagi di mana? Oh, kita bisa ketemu sebentar nggak? Kata dokter katanya aku hamil. Ya pokoknya kalau setengah jam kamu nggak ada di rumah aku, kamu bakalan nyesel. Soalnya kamu nggak bakalan bisa ketemu aku sama anak kamu lagi. Pak, mau nanya, kalau ke BSD lewat mana ya? Mas, kalau nanya tuh yang sopan, bukan begitu caranya. Oh, iya. Jadi BSD-nya di mana? Ini tuh terlalu sopan, Mas. Kalau nanya yang biasa-biasa aja lah. Oh. Jadi BSD-nya di mana, Mas? Ngerti nih orang. Kaleo ya? Nah, Kaleo ya? Oh iya betul, Mas. Makasih ya. Mas! Waduh, gimana ini nasibnya motor? Bentar lagi sampai. Mabok lu ya? Enggak. Yang bener lu. Kagak. Ya udah ayo masuk. Ayo. Tuh kan, mabok kan lu? Hah? Keluar. Ntar gue yang bukain pintu. Mabok dasar orang. Ya Allah, aus ya Allah, lapar. Kaki ini sudah lelah untuk melangkah ya Allah. Aku ingin rebahan dulu ya Allah. Ya ampun, ternyata masih ada yang jauh lebih susah dari gua. Mana gua juga gak punya apa-apa buat dikasih. Tapi kayaknya jaket ini bisa berguna deh buat dia. Kasian dia. Pak, bantu dia Pak. Buat saya juga. Lumayan, ada media buat dapat duit. Pak, kasihan. Hei, besok weekend. Masih kerja aja? Bos, saya izin nggak masuk ya. Saya sakit.
Lu jadi jemput gua nggak? Gua di depan kantor lu nih. Ya udah, gua ke depan. Jangan lama-lama. Udah yuk, balik. Ayo. Motornya? Iya. Motor mogok jemput gua. Justru ini gua mau jemput lu. Sore Om, ada lehanya. Iya Pak. Kamu pacaran ya? Bapak itu udah bilang kamu itu nggak boleh pacaran. Pacaran itu haram. Yang haram itu daging babi, Pak. Kamu mau kemana? Aku perlu keluar, Pak. Aku udah besar. Jangan larang-larang aku. Makasih ya. Orang aku pesan makanan. Mau. Siang Pak. Paket Pak. Nih, isi sendiri nomor ramennya. Mau berapa giga? Bukan Pak. Maksudnya gini Pak, saya mau nganterin paket nih. Udah ya. Dagang nggak ada senyumnya, males gua ngomongnya. Paket apaan nih? Perasaan gua nggak order paket. Coba bukalah. Sini. Sisa 2.000. Yo. Ya, malah kabur. Baru mau minta tolong. Hah? Setan. Pan. Ya, pergi. Gini nih kalau susah. Lebih baik ngumpet. Manusia aja gak mau direpotin sama orang susah. Apalagi gua setan. Males gua sebenarnya nongkrong sama lu. Apa aja lu? Bukan? Baik banget tuh, kebiasaan gitu doang. Kan? Gunanya sih begini. Mantap. Hemat air kan? Nah gitu dong. Kasih aku kepercayaan buat nyetir. Aku juga bisa. Pak, polis asuransi jiwa saya masih aktif kan? Sebentar lagi saya bakal kenapa-napa. Tolong dicairin uangnya buat keluarga saya. Ini tombol nyalainnya yang mana ya? Yang ini kali ya? Kamu gak usah takut, aku bisa. Lu udah kalah jumlah. Lu pikir gua takut? Sikat! Bukan begitu. Si. Keluarin. Kasih mereka pelajaran.
Kan begini cara ganti ban. Penglaris, 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 penglaris. Boleh Kak, dilihat dulu aja. Bukan ngeliatin saya. Maksudnya bajunya. Maksudnya bajunya dibeli, Kak. Makasih, Mas. Ya bukan baju yang saya pakai juga. Yang haus, yang haus. Pak, minum Pak. Haus Pak. Aku haus. Kamu mau? Ya udah. Uangnya mana? Uangnya mana? Itu tuh mau lampu hijau. Bentar aja ya Bang ya. Kan aku haus. Beli di tempat lain aja ya. Astagfirullahaladzim. Beli minum nggak Pak? Astagfirullahaladzim. Beli dong ya, beli ya. Ya Pak. Dijual Pak. Oh iya Pak, ini motornya masih bagus. Kalau mau dites larinya juga boleh. Pak, bukan begitu. Sini. Bukan gitu Pak, maksudnya yang dites lari itu sama motornya Pak. Nggak ngerti nih orang. Gimana larinya Pak? Tunjuk. Jadi beli ya. Jadi. Minta Pak. Minta Pak. Aduh, nggak ada uang kecil. Saya ada uang kecil kok Pak. Minta Pak. Ini lapak gua, lu pindah ke sono. Minta Pak. Astagfirullahaladzim. Masa iya siang-siang ada setan? Pengen buang air kecil lagi. Ingat saya waktu masih hidup. Sekarang mobil beneran. Coba ah. Lah, mobil gua. Ini bisa gua mati 2 kali. Motor baru nih. Oh iya dong. Eret nih. Senggol dong. Fotoin gua dong. Udah sini. Yuk. 1, 2, 3. Ntar gue liat hasilnya. Astagfirullahaladzim. Sumpah ada setannya. Coba. Ah, perasaan lu doang. Gue cabut ya. Mana sih? Mau ngetes larinya. Senggol dong. Senggol. Tunggu. Tuh kayak temen gua. Leo! Tunggu! Lu mau kemana? Gua tuh tahu lu Leo, temen gua. Lu tuh kenapa malu sih sama kerjaan lu? Kita tuh sama di mata Tuhan. Hei! Jangan kebanyakan main kalian berdua. Kerja yang benar. Gimana acting gua tadi? Terus kontrol lu ketinggian. Tirang, tirang, tirang,
jadi orang itu hakikatnya harus tolong menolong. Saya udah jalan jauh Pak, sekalian ikut sampai depan. Sesuatu yang sudah disiapkan sama pemerintah ya kita manfaatkan lah. Punya gift ya, bakat. Itu kan nggak melulu soal textbook, ya kan? Tapi pendidikan itu sebagai sarana di mana saat lu mau perang, lu udah punya senjatanya. Lah, opini kita. Lah, opini kita. Selamat datang kembali di acara Lah Opini Kita, di mana bacot gue, bacot dia, suka-suka kita. Lah, namanya juga opini, bebas. Gue mau sedikit agak mengomentari tentang pendidikan. Karena anak gue yang pertama, itu dia mau masuk SD, tapi karena usianya belum 7 tahun, sekarang 6 tahun, belum 7, dan dia nggak bisa masuk SD. Kenapa? Tutup sekolahnya? Enggak, liburan sih. Masih liburan, bukan itu maksud gue. Karena peraturan terbaru, masuk SD itu umur harus 7 tahun. Akhirnya gue ambil kesimpulan, ya udah anak gue 1 tahun ini menunggu untuk 1 tahun ke depan menuju 7 tahun, gue lesin lah dia ke Kumon. Bini gue sih ngelarang. Emang bisa masuk? Kan kecil Kumon. Bukan, itu Kuman. Kuman itu brand kotor terbaik. Apaan? Rinso. Jauh banget. Jauh aja. Ini yang gue komentarin, kenapa harus nunggu 7 tahun? 6 tahun nggak boleh. Tapi di swasta bisa dong. Di swasta bisa. Ya, tapi itu. karena gue warga negara yang baik, gue mau memanfaatkan sekolah gratis. Karena di Jakarta kalau negeri gratis. Ya emang itu mah emang elunya biar iri. Iya, bukan iri lah Pak. Itu kan sesuatu yang sudah disiapkan sama pemerintah ya kita manfaatkan lah. Kan gue bayar pajak. Privilege ya. Bener, iya, bayar pajak bener. Bayar pajak, alhamdulillah. Mobil gue bayar, motor gue bayar, ya kan. Coba kan kemarin katanya sempet dapat surat cinta tuh. Itu, gue bingung. Seumur-umur gue hidup, gue baru dikirimin surat cinta dari Dirjen Pajak kemarin. Kata gue, Sultan, bukan. Gue cuma seorang pedagang kecil yang omsetnya nggak gede lah. Paling sebulan itu ukuran 200 sampai 250 juta gitu. Ya, cuman kan karena dulunya kan pekerja itu kan biasa kan yang ngatur kan dari kantor. Betul. Jadi kan kita udah terima ya tiap bulan dipotong. Mungkin sekarang pas lagi usaha ya kaget. Ternyata lu berarti kemarin ya sempet nggak bayar pajak, makanya dapat surat. Ah, di situ gue merasa sekelas Deddy Kobuzer karena gue ditagih untuk bayar pajak. Orang mah ditagih bayar pajak apa gitu, ini malah bangga. Ini yang gue bingung. Oke lah, gue akan menyelesaikan itu. Mungkin ini bagi dirjen pajak yang ngelihat video ini, coba bisa bantu gue untuk gimana cara memprosedur untuk bayar pajak tersebut gitu ya. Gue karena jujur aja gue nggak ngerti dan mungkin dikatakan ya mahal. Gue juga nggak ada duit buat bayar. Itu penghasilan cuma muter doang bang, cicilan juga banyak. Aduh, gue sih gimana ya dengan pendidikan yang ada ini nih. Anak itu dikasih ranking 1, 2, 3. Sementara satu kelas itu let's say ada 30 siswa atau siswi. Nggak adil dong. Apain harus ada ranking 1, 2, 3? Anak-anak ya, itu buat inilah, maksudnya hasil belajar dia selama ini dia bisa nangkep pelajarannya atau enggak. Jadi dibikin peringkat makanya sama pemerintah gitu loh. Tapi kan bisa anak akan menjadi textbook di mana apa yang dia hafalkan lah yang itu yang akan keluar jawabannya. Tapi kan hidup itu nggak hanya sekedar untuk menghafal, tapi kan harus bisa mengerti apa dari tujuan pelajaran tersebut. Kenapa tidak diajarkan untuk mengerti? Karena beda antara tahu dan mengerti. Tahu ya hanya sekedar tahu, tapi belum tentu dia mengerti gimana cara untuk memproyeksikannya ke dalam kehidupan. Berarti ya memang ya itu salah satunya juga sih kekurangannya ya. Dalam artian dengan kayak gitu belum tentu itu bidang dia. Jadi kayak seolah-olah tuh gue pernah ngeliat salah satu istilah yang bagus ya. Lu tuh nggak bisa
bikin suatu pertandingan lomba memanjat pohon kalau audiensnya tuh beda-beda. Misalnya ada ikan gitu, ada yang dia jago di berenang, jago laut, tapi disuruh manjat pohon itu nggak adil sih. Ya sama kayak anak, dalam artian si anak ini nggak expert di bidang matematika apa segala macam, tapi dia expert di bidang seni. Jadi dia nggak fair gitu kan. Maksudnya kencing? Seniman. Oh, seniman. Seniman maksudnya. Seniman. Oke. Gue pikir air seni bukan ya? Beda. Beda. Terus menurut lu ini kita ngomongin pendidikan gini aman kan ya? Aman ya. Ini kan kritik, boleh dong. Boleh lah. Dimana bacot kita ya suka-suka kita. Kalau memang ada pihak-pihak yang nggak senang, ya udah kita bukan siapa-siapa. Ya ini cuma obrolan biasa doang. Lagi pula itu salah satu yang harus dibenerin sih sama pemerintah. Jadi kalau misalnya kayak anak-anak yang itu bukan bidangnya ya, maksudnya itu kayak uan gitu, itu sebenarnya memang harusnya dihapusin sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua sih ya, dimana kayak oke lah, gue setuju dengan kayak UAN dihapus atau nggak gimana. Sebenarnya sih itu bagus. Gue ada dua sisi koin yang gue lihat. Satu sisi itu memacu untuk berusaha, karena saat dia mendapatkan nilai bagus, dia akan reward untuk diri dia sendiri bahwa dia akan dipandang baik sama teman-temannya, dipandang pintar ya kan. Di sisi lain akan membuat orang stres. Ya itu mematikan dia juga. Mematikan kreativitas. Secara mental. Iya, mental oke, kena. Kreativitas. Dimana dia harus mengikuti apa yang ada di buku. Iya dong. Yang mana sebenarnya pikiran dia mungkin sudah lebih dari buku tersebut. Serem gak sih? Iya benar juga. Bener. Kan apalagi kalau misalnya namanya gift ya, bakat. Itu kan gak melulu soal textbook, ya kan? Nah. Bisa jadi kayak misalnya di pelajaran apa? Seni gitu, main gitar, dia bisa lebih hebat kan ya. Nah, contohnya juga lu. Waktu SMA lu jago kan di biologi, makanya sekarang saat lu udah lulus SMA lu jago bercocok tanam kan? Cuman bercocok tanamnya beda di sekolah. Kalau yang ini gua menjadi pelaku. Si pelaku. Kalau yang di sekolah itu hanya teori. Itu teorinya ke tanaman, bukan ke manusia, bercocok tanamnya. Tapi ada sinkronisasinya nggak dari pelajaran tersebut? Nggak ada. Berarti apa yang dipelajarkan di sekolah itu tidak ada relatednya dengan kehidupan saat ini? Nggak ada sama sekali. Ya kayak tadi ya ngomongin pajak. Lu waktu sekolah mana dipelajarin gitu hal-hal kalau lu tuh harus membayar pajak apa segala macam, itu kan nggak diajarin. Mungkin gurunya juga nggak bayar pajak. Bisa jadi. Jadi gurunya juga takut ngajarin kita. Siapa tahu salah satu siswanya bapaknya ada kerja di Dirjen Pajak. Bisa jadi. Iya. Gue sih kalau ada kesempatan gue pengen nih ngobrol sama siapa tuh YouTuber yang baru pulang dari Jepang, yang pacarnya ini yang kemarin sempet collab sama Audi Mayunda. Jerome. Dia kan katanya jago banget matematikanya ya. Iya. Ya emang kontennya juga matematika semua. Tapi memang hebat sih, gue akuin dia memang hebat gitu. Tapi gue ngerasa lebih hebatan lagi orang-orang yang pada kerja di Muara Angke, coy. Apa hubungannya nih? Maksudnya nggak apple to apple lah. Nggak apple, gimana? Mereka kalau coba lu perhatiin para pekerja kasar yang kerjanya di pasar, mereka bisa ngitung. Coba lu kalau belanja sayur 5 tambah 9 tambah berapa, hasilnya sekian. Itu natural ya. Alami. Kita nggak boleh memandang dia hanya sebagai pekerja di pasar. Karena apa? Belum tentu orang-orang yang punya lulusan terbaik itu mampu bersaing dengan orang-orang yang tidak ada pendidikan. Makanya pendidikan itu sebenarnya menurut gue bukan suatu daya ukur, tapi pendidikan itu sebagai sarana di mana saat lu mau perang, lu udah punya senjatanya. Oh iya, ya benar, gue setuju sih itu. Maksudnya itu hanya basic itu tetap perlu. Basic itu tetap perlu. Sebagai seorang pejuang, saat dia mau menyerang lawan, dia harus belajar dulu gimana cara melangkah yang baik. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau tidak dipraktekkan. Bener. Kalau lu baca buku zaman dulu tuh, waktu zaman ini anak-anak sekolah nih, lu perhatiin di buku tulis lu pada tulisan paling bawah, practice it makes perfect. Jadi intinya mungkin kalau untuk kurikulum pendidikan di sini tuh bagusnya lebih banyak prakteknya gitu kan dibanding teorinya. Betul. Selama ini kita sekolah ya jujur aja lebih banyak teori. Dan prakteknya pun nggak usah dikasih nilai.
Karena oh iya, ability atau bakat itu tidak ternilai. Di mata gua, seseorang bisa melakukan A itu luar biasa hebat, tapi di mata lu mungkin seseorang itu biasa aja karena lu punya ability yang hampir sama bahkan lebih dari dia. Ya, nggak bisa ditakar ya. Nggak bisa ditakar. Ya. Jadi menurut gua di era sekarang, karena gua juga ada dengar dan baca berita bahwa Google atau Amazon yang merekrut karyawannya itu bukan dengan sertifikat sekolah, tapi dengan ability yang bisa dia punya. Oh, gue pernah dengar di situ. Nah, itu sih menurut gua kemampuan orang itu tidak terbatas berdasarkan pendidikannya. Jadi sertifikat itu sebetulnya jangan jadi acuan ya. Jangan, karena di pramuka juga lu bisa bikin sertifikat S2. Bisa. Yang penting sertifikat kertas gitu doang. Ya, kan juga saat ngelamar di fotokopi. Pak. Ya ketahuan kan? Ketahuan. Karena gue juga dulu begitu. Nah, gue enggak. Kita cuma lulusan SMA, bukan kuliah. Tapi kita punya sertifikat D3, ya kan? Gitu mah beneran kuliah tapi memang nggak diselesain. Tapi tetap aja waktu kita ngelamar kita bawa sertifikat D3 kita. Tetap bisa, tapi jangan dibocorin ke pemerintah. Nanti kita di penjara. Kita bukan siapa-siapa. Ya gitulah, menurut gue itu let's say lah ke depannya gue pengennya gitu. Oke, pendidikan dasar itu yang pasti bahasa Indonesia. Keagamaan itu menurut gue itu udah paling penting ya kan. Matematika dia penting karena matematika itu bukan hanya sekedar menghafal. Matematika itu adalah suatu rumusan yang harus dipecahkan dan itu harus mengerti ya, bukan sekedar tahu ya. Betul. Nah yang keempat nih yang paling penting nih menurut gua, yang mungkin sekarang udah pada hilang. Ada 5 sih menurut gua, tapi 2 ini yang udah nggak berkembang di Indonesia. Pertama itu yang tadi gua bilang bahasa Indonesia, lalu agama, matematika. Oke lah, bahasa asing itu perlu 4 itu ya, bahasa asing. PPKN, disitulah dimana kita diajarkan untuk beradab, karena nggak semua orang pintar itu beradab. Itu benar, karena adab itu di atas ilmu ya. Karena percuma lu berilmu kalau tidak beradab. PPKN itu harusnya waktu gue SMP dan gue SMA itu sudah tidak ada, hanya di SD. Hanya SD. Kenapa? Padahal dimana di saat SMP dan SMA semua orang itu berkembang, kepala itu lagi menuju bahasa agamanya akhir balik. Di saat situ kan membentuk karakter seseorang. Benar sih. Iya dong. Kenapa PPKN itu harus dihilangkan? Ya, itulah hasilnya, makanya banyak netizen yang ganas ya. Betul. Mungkin karena kurangnya adab dalam bersosial media ataupun dalam kehidupan sehari-hari juga, kadang ya namanya adab itu kadang suka nggak ngeh gitu loh. Kadang tuh kita nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya kita tuh nggak sopan loh sama dia gitu. Nah, kenapa itu dihilangkan? Itu sih pandangan gua. Coba PPKN itu tetap dinomorsatukan. Bagaimanapun orang berilmu tanpa beradab, nothing. Tapi kan PPKN juga lebih ke nggak cuma soal adab doang sih. Maksudnya itu kan buat kewarganegaraan juga kan. Namanya apa sih katanya, gue lupa. Jangan ditanya. Gue juga nggak tahu. Apa kita harus buka Google dulu? Pendidikan kewarganegaraan kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Atau cemiu ya, cemiu. Correct if my wrong, cemiu. Cemiu ini makanya nih dari tadi juga kita nggak ada cemiuannya. Itu cemiulan. Ini juga udah habis guys. Oke, ini menurut gue sih gitu ya. Ini mungkin bisa diterima atau enggak, itu terserah kalian. Ini pendapat, opini kita, suka-suka kita. Bagi gue itu yang paling penting, di mana ada PPKN, moral dan adab seseorang itu menentukan segalanya. Adabnya baik, gue bisa jamin hubungan antara keluarga dan temannya juga pasti akan baik. Ya itu juga membangun relasi dong. Itu membangun relasi. Secara nggak langsung dengan adab yang baik, dia pasti punya keagamaan yang baik. Dan nilai dia tuh dalam masyarakat juga pastinya naik. Betul. Dengan adab yang baik, dia akan bisa mencerna pelajaran lebih baik. Karena apa? Dengan adab yang baik, dia akan lebih mendengar daripada dia harus berbicara. Oh iya benar. Iya dong. Yang terakhir yang perlu kita ingin, wirausaha. Kewirausahaan dulu kita belajar. Dulu kita belajar. Pas kita SMA. Kalau anak-anak SMA kayaknya nggak ada tuh. Nggak ada tuh kewirausahaan. Kita, menurut gua, tidak ada yang namanya harusnya itu tidak ada pengangguran di Indonesia ini. Harusnya ya guys, harusnya. Yang ada hanya pilih-pilih pekerjaan. Ya. Orang lulus S1, D3, SMA, semestinya mereka bekerja, even though mereka harus dibayar dengan gaji UMR atau di bawahnya. Gengsi dong.
Hah? Gengsi. Ya mungkin. itulah yang menimbulkan pengangguran. Gengsi. Jadi pengangguran itu bukan cuman dari Bukannya tidak ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu menurut gua mungkin memang dikatakan kurang tapi tidak pakai banget. Iya, masih bisa lah. Masih bisa. Akan lebih terhormat orang-orang yang bawa karung di pinggir jalan dia mulung sampah dibandingkan orang yang tidak bekerja. Oh, jelas. Kalau itu jelas. Karena prinsipnya lebih baik bekerja daripada harus meminta. Inilah kenapa adab itu harus ditaruh di depan. Karena kalau sudah beradab, mereka akan berpikir ke arah situ. Ya, itu juga buat generasi kita juga jangan biar nggak kebablasan juga. Betul. Jadi ada norma-norma yang mungkin di seusia kita banyak teman-teman kita atau enggak salah satu dari kalian juga yang saat ini masih belum bisa bekerja dengan baik atau enggak mungkin belum punya penghasilan yang tetap. Oke, it's okay. Tapi gue cuma pesan satu, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Kalau lu tidak bisa memberi ke orang atau nggak ke keluarga lu atau nggak ke orang tua lu, at least lu tidak meminta. Jadi repotnya ya buat diri lu sendiri aja, jangan ajak orang. Jadi bebannya biar ditanggung sendiri. Nah, itu loh, jangan gitu. ngerepotin orang. Ya itu sih pandangan gue ya. Tapi gue tetap optimis dengan Indonesia saat ini. Semoga akan lebih berkembang lah ke depannya. Banyak kok orang-orang hebat yang sayangnya aja nggak ke-expose media. Ya contohnya inilah beban untuk membayar bill ini gue serahin ke dia gitu loh. Ya. Itu karena gue mau nanggung beban yang berat, makanya dari tadi gue ngomong mulu karena gue stres. Oke. Tentang pendidikan sampai sini aja segmennya. Gue Leo, gue Andre. See you. Pemerintah yang di daerah Ciledug ya. Sehari omset mereka itu sekitar 1 sampai 5 juta. Jangan ganja, lu coba aja pakai seledri. Lah, opini kita. Lah, opini kita. Selamat datang kembali di acara opini kita, di mana bacot gue dan bacot dia ya suka-suka kita. Opini kita bebas. Ngopi dulu guys, Starling. Gue kalau malam minggu di pinggir jalan begini tuh jadi inget masa-masa dulu gitu. Yang goyang di mobil. Mobil goyang. Gue kalau mobil goyang tuh setelah keluar tol tuh ya. Lagi hujan. Parah. Nah, tapi gue ketemu sama lu, gue ngomong ngebahas masalah mobil-mobil goyang. Itu apa, sampah lah kalau menurut gue tuh kayak gitu-gitu. Tapi gue lebih mau membahas ke sampah yang dalam artian sebenarnya gitu loh. Karena gue kemarin ke rumah temen gue tuh yang di daerah Ciledug. Itu ya Allah, berisik amat ya. Itu sampah itu buset dah. Itu di pinggir jalan orang-orang tuh ngebuang tuh sembarangan aja gitu dah. Udah kayak ya tidak pada tempatnya lah. Gedek gue sama orang-orang kayak gitu tuh. Karena apa? Mengganggu lingkungan gitu loh. Mungkin karena nggak berharga kali ya sampah ya. Lu ngerasa diri lu berharga nggak? Berharga dong. Berharga dong. Ini sampah masyarakat apa sampah apa nih? Ya itu sampah masyarakat juga. Oh iya iya. Bukan kata kiasan ya, bukan kata kiasan pengangguran gitu loh. Sampah masyarakat, sampah yang dari rumah tangga. Itu. Kalau yang di Ciledug itu lu nggak baca berita emang? Dia itu bukan masalah buang sampah sembarangan karena mereka tidak disediakan tempat untuk buang sampah. Wah, berarti pemerintahnya itu dong. Coba lu kritik dong. Pemerintah yang di daerah Ciledug ya, tolonglah. Pemda, iya Pemda kan bagian dari pemerintah. Pemerintah daerah, Pemda. Kurang keras ngomongnya. Enggak. Sampai menggebu-gebu dong gitu. Pemda yang di daerah Ciledug, tolonglah itu diurus. Itu warganya gimana, mau buang sampah tuh nggak ada tempatnya gitu loh. Tapi menurut lu gimana? Kalau ngelihat fenomena yang kayak gitu? Mungkin Pemdanya pengen warganya kreatifnya. Waduh. Gimana sampah ini gue biarkan dulu, ya kan? Sampah ini bisa nggak menjadi lapangan pekerjaan untuk warga-warganya yang ada di sana? Kita berpikir positif dulu dong. Iya kan? Apakah betul Anda Pemda Ciledug berpikir seperti itu? Betul. Enggak, karena dari sampah banyak loh orang-orang yang bisa hidup dari sampah.
pemulung, bos-bos pemulung itu kan hidupnya dari sampah. Iya. Akan lebih baik hidup dari sampah daripada hidup seperti sampah. Hancur. Itu kata-kata nanti kita tulis teksnya di bawah sini ya. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup seperti sampah. Oh my god. Oke. Nah, lu maksudnya hidup dari sampah nih kayak gimana nih? Karena maksud gua ya pemulung itu gua juga nggak tahu sih maksudnya circle-nya tuh seperti apa gitu. Karena itu bukan bidang gua yang kayak gitu-gitu. Mungkin lu lebih paham gitu. Kayak gimana? Mungkin ada yang bisa jadi sebuah inspirasi gitu dari lu. Jadi orang-orang tuh bisa memanfaatkan sampah. Gimana caranya? Kalau hidup dari sampah itu banyak sih. Nanti kita bahas di belakangnya. Tapi yang gue mau bahas di depan adalah hidup seperti sampah itu seperti lu dibuang sama mantan lu, Nyot. Itu lagi-lagi masalah pribadi gue ya. Again and again ya. Okay. Tunggu. Setiap bikin konten ini sebenarnya bener-bener copot, Nyot. Setiap bikin konten. Gundul. Emang nggak dibuat-buat ya. Kalau hidup dari sampah itu, menurut gua itu para pejuang-pejuang yang tidak pernah dilihat oleh negara atau oleh siapapun. Siapa yang bermimpi untuk menjadi bandar atau enggak bos lapak dari sampah? Enggak ada lah, anak kecil juga ditanya nggak bakal jawab itu. Yang ada pas dia lewat lapak sampah, nah sekolah yang pinter ya. Itu rata-rata gitu. No, biar kamu nanti, mau jadi kayak dia gitu. Ya. Padahal dia bosnya. Nah, itu kita nggak tahu ya. Sehari omsetnya berapa? Makanya jangan melihat orang dari sisi luarnya aja. Betul, lihatlah dalamannya, berapa ukurannya, biar lebih jelas. Akhirnya tidak menimbulkan fitnah. Bener kan? Maksudnya penghasilannya. Gitu loh. Oke, Mas, coba buka celana dalamnya mau saya ukur. Ini mah ukuran cicak sawah mini. Jadi gitu. Karena gua punya beberapa rekan-rekan yang pada bekerja di bidang sampah, mereka itu nggak kira-kira loh, sehari omset mereka itu sekitar 1 sampai 5 juta. Itu omset ya. Gila, itu gede banget loh kalau dihitung bulanan itu istilahnya sekitar ya 50-an lah. Bersih ya, itu bersih 50. Enggak, itu omset lah. Taruhlah bersih-bersihnya kita bicara 30% dari 50 juta kan 15 juta. Iya kan? 15 juta loh. 15 juta itu setara dengan gaji manajer lah mungkin. Waktu kita di hotel. Waktu di hotel manajer. Itu setara. Perbedaannya yang satu itu mengorek sampah untuk menjadikan harta, yang satu menukar waktunya untuk menjadikan harta. Iya dong, prinsip pekerja adalah mereka menukarkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bosnya, untuk mereka mendapatkan uang. Tapi kalau orang-orang yang mulung sampah, bandar-bandarnya yang nimbangin sampah, mereka bekerja untuk uang langsung. Jadi fokus dia, tenaga dia, ya setelah dikeluarkan langsung masuk ke kantongnya. Nah, lu maksudnya lu kan tahu kayak begini-begini, artinya lu bermain di bidang ini dong. Ada sedikit. Lu punya saran dan tips nggak? Maksudnya siapa tahu di sini ada yang terinspirasi gitu. Iya juga nih, banyak nih sampah yang bisa diolah nih di daerah dekat rumah gua. Siapa tahu bisa jadi saran yang bagus gitu buat orang yang mau mulai hal-hal kayak gini. Karena kan banyak juga yang belum tahu ya kan hal-hal kayak gini kan. Jadi kalau dari skrup kecil rumah tangga ya, itu kayak misalnya botol semprotan nyamuk ya kan, kaleng susu, itu lu kumpulin aja deh. Coba deh guys, lu kumpulin selama setahun lah dari konsumsi lu pribadi. Lu jual nanti pas mau lebaran. Bohong lu kalau nggak dapat 500.000 up mah. Lumayan kan? Ya, itu dari satu rumah doang, walaupun setahun ya. Ya tapi ini maksudnya memanfaatkan yang ada dulu gitu ya. Betul. Tapi baru kalau skrupnya kita lebarin betul, gitu ya. Dari rumah lu dulu mulai. Kalau tetangga-tetangga lu bisa akhirnya nanti lo kolek, ya kan? Itu kan akan menjadi uang. Di penjara kalau tetangga lu dikolekin. Duit bang. Buat beli ganja. Laporin nanti buat beli ganja. Yang datang seledri. Di situ lapor ke polisi. Goblok. Aduh.
Itu sebenarnya yang ngirim seledri itu baik, Nyot. Baik sih. Baik. Bener. Dia mau secara nggak langsung, lu tuh jangan ngeganja, lu coba aja pakai seledri. Gitu loh. Itu siapa tahu bisa juga ternyata ya kan. Nggak ada yang tahu. Betul. Dan itu kayaknya lebih bermanfaat buat kesehatan dibanding. Apa jangan-jangan karena kebanyakan makan seledri? Akhirnya dia berpikir, oh iya, gue kemarin ngorder ganja yang datang seledri. Gue mau lapor polisi. Jadi seledri itu bisa bikin konslet otak juga. Nah, bisa jadi itu gara-gara yang dikonsumsi seledri jadi bego ke kantor polisi. Tolol itu namanya, blok. Jadi gitu. Kalau untuk sampah, lu coba mulai dari lingkup kecil dulu. Satu sisi lu mendapatkan keuntungan berupa uang, ya kan, setelah terkumpul sampahnya dan lu bisa jual. Ya kan, kedua, lu mendapatkan satu bisnis baru yang mana ingat, bisnis terbaik adalah bisnis yang bisa memecahkan masalah sosial. Oh, itu mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Karena bisnis dalam bukan sekedar cari cuan juga ya. Maksudnya kalau awal mulanya kita ingin memecahkan masalah di sekitar, itu bisa jadi peluang yang sangat-sangat bagus ya. Karena kan orang jadi butuh needs gitu loh. Betul. Jadi bisnis itu kan dibagi ada dua menurut gua ya. Bisnis jangka pendek dan bisnis jangka panjang, bahkan 3. Yang satu lagi bisnis long term. Sama aja jangka panjang long term. Oh iya, sama aja. Long life maksud gua, long life. Bisnis umur hidup. Bisnis umur hidup itu adalah bisnis yang diciptakan untuk memecahkan masalah sosial. Yang itu istilahnya ya memang seumur hidup itu udah pasti ada sampah. Sampah secanggih apapun teknologi yang akan terjadi di kemudian hari, manusia tetap akan konsumsi sesuatu dan membuangnya itu ke tempat sampah. Pasti. Sampah itu tidak akan pernah hilang. Selama ada peradaban pasti ada sampah. Itu jejak manusia itu sampah. Iya dong. Iya sih. Iya. Coba kalau ke pantai nih ada jejak kaki, ya mungkin itu hewan. Tapi kalau sampah itu berarti ada manusia di situ. Betul sekali. Maksudnya lu nyinggung orang-orang yang ke pantai gitu? Iya, yang buang-buang sampah sembarangan di pantai. Lu ngapain buang sampah di pantai coba? Mendingan kayak mantan lu gitu ya, buang sampah sembarangan pinggir jalan gitu ya. Kan kayak gua nih, jadi dibuang. Apa bedanya gua sama sampah kalau kayak gitu kan? Tai kan kayak gitu. Jadi gitu guys, jangan pernah menjudge segala sesuatu dari luarnya. Lihat, gue punya teman di daerah Muara Angke sebagai penjual ikan. Lu tahu, transaksi dalam 1 bulan itu mencapai harga miliaran. Padahal pas lagi cuma jual ikan loh. Pas lagi kerja mungkin bajunya gembel gitu. Wow, pakai sepatu bot, bawa amis, iya kan, gitu begadang sampai malam gitu kan, begadang sampai malam. Dia cuma jual ikan, tapi sebulan itu penghasilannya di atas 500 juta. Wah, itu gila sih. Lu keren-keren buat apa pakai dasi gitu di tempat ber-AC, gaji lu UMR gitu loh. Tapi lu gua nggak mengkreditkan orang yang seperti itu ya, tapi maksud gua lebih membuka pikiran aja gitu, jangan menilai orang dari penampilan. Betul, karena sejelek-jeleknya orang usaha, dia lebih berharga daripada orang yang tidak berusaha. Karena dia sudah memulai. Iya, itu butuh keberanian loh. Itu butuh keberanian gitu loh, butuh mental yang kuat ya kan. Karena kan resikonya kan ya dia tidak dapat apapun hari itu ya benar-benar tidak makan apapun ya kan. Iya, betul. Beda kalau orang kerja, lu mau nggak masuk mau apa juga lu tetap ada gaji gitu ya. Betul. Pasti. Kan juga lu dulu sering kan izin nggak kerja padahal lu pergi sama pacar lu tetap digaji kan? Tetap digaji. Walaupun lu jinah saat itu. Ya nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin jinahnya. Nanti ditiru adik-adik. Oh iya. Ampun. Jadi gitu guys, gua cuma menyarankan coba cari permasalahan sosial yang saat ini sedang dihadapi oleh negara kita. Pak Nadiem Makarim sudah berhasil memecahkan masalah transportasi. Walaupun transportasinya dalam skala dibilang kecil tidak, dibilang besar juga ya lumayan, karena dia memikirkan, dia melalui transportasi dia memikirkan orang untuk fast moving dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sebenarnya gila loh. Itu berawal dari hal yang sangat-sangat sederhana. Jadi waktu itu gue pernah ngeliat dia tuh ngomong, dia hanya memecahkan untuk masalah diri sendiri. Diri sendiri. Awalnya dia tuh kesusahan nyari ojek di tempat yang ada lah waktu itu mungkin susah. Akhirnya dia kepikiran, itu mungkin semua orang punya pikiran kayak gitu, cuma nggak berani melakukan apa-apa ya, karena itulah sekali lagi orang mau usaha butuh keberanian dalam bertindak ya. Tapi hal simpel kayak gitu aja, asalkan memecahkan masalah itu bisa jadi gede loh. Jadi gede. Tapi ingat loh, Pak Nadiem tinggal di mana? Sampai ojek aja nggak ada. Di luar negeri. Rumahnya at least di Kemang atau nggak di Pondok Indah. Bapaknya orang kaya.
Jadi itu privilege-nya buat bikin usaha. Kalau kita keluar rumah dari gang aja udah ada tukang ojek. Jadi bullshit lah kalau orang-orang yang punya kemampuan di sekitaran, entah orang tuanya, entah apanya, orang kaya, terus bullshit gitu. Gue membangun bisnis ini dari nol. Apaan? Teman-teman bapaknya, kolega bapaknya itu pasti ngebantu. Sekalinya pun nggak dari nol, Nyot. Mungkin yang dimaksud dari nol itu luas. Pandangan gue pribadi ya. Orang susah sekalipun, orang miskin sekalipun, saat memulai bisnis, dia pasti akan bilang dari nol. Sebenarnya bukan dari nol. Saat dia sudah punya pengetahuan untuk memulai bisnis itu bukan dari nol. Itu sudah punya nilai, dia sudah punya ilmu di sana. Iya. Itu nggak nol dong. Benar. Tandanya dia sudah punya bekal yang dia bawa untuk ini dia, ya dong. Bukan dari nol. Kalau dari nol tuh yang bener-bener yang lu nggak tahu sama sekali. Iya sih. Dan itu juga maksudnya salah satu kesulitannya gini loh. Kalau orang usaha, itu yang susah tuh ngerintisnya. Coba kalau usaha langsung ada, enak banget. Kalau seperti itu orang akan lupa apa yang namanya sabar. Itu belajar lagi aja. Sabar memang tidak ada, harusnya tidak ada batasnya ya. Nggak ada batasnya. Kalau ada yang bilang udah putus nih batas kesabaran gua, that's bullshit. Sabar itu tidak ada batasnya. Bukan begitu? Bukan. Iya, berarti kalau saat dia ngomong gua udah toleransi nih, batas kesabaran gua udah habis, berarti tandanya belum sabar. Karena masih ada batasnya. Iya, itu nggak sabar, bener. Sabar itu tidak ada batasnya. Iya, betul? Kalau sabar itu pasti subur. Aduh, itu breaking ice itu kayaknya gimana gitu? Nggak masuk. Timingnya kurang. Bangsat. Kurang. Oke, jadi jangan sepelekan hal-hal kecil di sekitar kalian. Di bendo itu sampah, dia pasti punya nilai. Ingat, Tuhan menciptakan segala sesuatunya pasti punya nilai dan punya maksud. Lihat peluang dengan baik-baik. Gua Leo. Gua Andre. Bye. Hidupnya enak amat, nyantuy, ngopi. Kapan gue bisa kayak gini? Puyeng banget nih pala. Cicilan motor belum kebayar, kontrakan juga belum dibayar. Puyeng. Tempatnya bos. Halo guys, kali ini gua akan ngikutin tren-tren yang sudah ada di sosmed, yaitu ngeprank untuk ambil tas orang. Kebetulan di belakang gua ada mas-mas. Coba kita ambil tasnya, oke? Woi, tas gua! Bang, cuma ngeprank doang, Bang. Alah, prank kok kriminal.